Ya. Nah, jadi ketel uap ini ya nanti dia akan mengubah si air menjadi uap ya melalui proses mendidih di dalam bejana tertutup ya. Nah, apa namanya? Karena di dalam boiler itu fluidanya itu adalah air ya, itu makanya kita nanti perbedaannya untuk boiler biasanya di dalamnya itu fluidanya air ya. Sementara kalau misalnya fluidanya bukan air atau uap air ya, contohnya kayak misalnya dia menggunakan merkuri, itu nanti namanya bukan boiler tetapi vaporizer atau vapor generator ya. Jadi boiler itu berupa alat, salah satu alat utilitas yang mana gunanya adalah untuk menghasilkan uap dengan menggunakan fluidanya yaitu air yang dijadikan sebagai bahan baku ya. Dan di dalam boiler itu nanti perlu yang namanya energi ya, maka nanti kita juga akan ada membahas sedikit tentang energi bahan bakar ya. Jadi nanti di dalam boiler itu kita perlu yang namanya energi ya, yaitu energi panas yang mana gunanya itu adalah untuk proses pemanasan air ya. Nah, energi panas untuk pemrosesan air untuk proses pemanasan air ini ya diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar ya yang ada pada ruang pembakaran ya, nanti ada furnace. Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian-bagian boiler ya. Jadi ada beberapa bagian boiler ya secara umum ya, masih banyak sebenarnya. Nanti kalau di video bisa lebih kelihatan lagi ya. Nah, yang pertama itu ada pipa air ya. Inilah tempat nanti dia mengalirnya air-air ya. Kemudian ada ruang bakar, ada burner, ada drum uap, economizer, evaporator, ada si superheater dan ada si reheater. Nah, kita mulai masuk, kita jelasin satu-satu untuk bagian alat itu ya. Nah, kita masuk ke pertama yaitu ruang bakar ya. Ini tempat terjadinya pembakaran pasti ya, karena ini juga merupakan salah satu bagian yang paling penting yang ada di dalam boiler ya. Jadi ruang bakar ini tempat terjadinya pembakaran bahan bakar yang mana ini nantilah yang menjadi sumber panas. Ya, nanti proses penerimaan panas oleh media air dilakukan melalui pipa yang telah dialiri air ya. Jadi tadi ada pipa-pipa air ya, di dalam pipa air itu ada isinya air, itulah yang digunakan sebagai fluidanya ya. Dan nanti air yang ada di dalam pipa air itu tadi akan menerima panas ya, menerima panas ya. Jadi pipa-pipa yang ada isi airnya itu dia menempel pada dinding tungku pembakaran ya. Nah, untuk proses perpindahan panas yang ada pada furnace ya, tempat terjadinya pembakaran tadi itu terjadi dengan 3 cara ya. Jadi ruang bakar tadi terjadi di tempat terjadi pembakaran itu namanya furnace ya. Jadi ruang bakar atau furnace. Nah, untuk proses perpindahan panas yang ada pada furnace itu ya, itu terjadi dengan 3 cara ya, ada secara radiasi, konduksi dan konveksi ya. Saya yakin kalian sudah mendapat mata kuliah perpindahan panas ya, dan ini merupakan perpindahan panas yang paling secara umum sekali ya. Saya ingat juga pas SMA saya juga sudah belajar ya untuk perpindahan panas secara radiasi, secara konduksi dan secara konveksi. Cuman bedanya karena kita udah di teknik aplikatif, lebih aplikatif, kita nggak ngebahas tentang perpindahan panas yang contohnya rel kereta api gitu, nggak, kita lebih bahas ke kasus-kasus tekniknya ya. Nah, untuk perpindahan panas yang ada pada furnace yang pertama yaitu yang secara radiasi ya. Jadi itu nanti prosesnya ada pancaran panas dari api atau gas yang akan menempel pada dinding tube sehingga panas itu akan diserap oleh fluida yang mengalir di dalam pipa tersebut ya. Jadi ada pancaran panas ya dari api atau gas yang menempel pada dinding tube sehingga panasnya itu ya akan diserap oleh fluida yang mengalir di dalamnya ya. Jadi pipa air atau tube water wall ya, jadi nanti akan ada panasnya dari pancaran ya yang menempel pada dinding tube tadi. Dan yang menempel pada dinding tube tadi kan di dalam pipanya itu, di dalam tube-nya itu ada isi fluidanya yaitu air. Nah, itulah nanti yang akan diserap oleh fluida yang mengalir di dalamnya. Ya, paham ya? Nah, yang kedua yaitu secara konduksi. Ya, jadi secara konduksi panasnya itu nanti mengalir melalui hantaran dari sisi pipa
yang menerima panas ke dalam sisi pipa, yang mana nanti panas yang ada itu nanti akan memberi panas ke air, ya, fluida yang ada, ya. Nah, yang terakhir yaitu yang secara konveksi, ya, yaitu dengan singgungan molekul-molekul air, ya, sehingga panas akan menyebar ke setiap aliran air, ya. Jadi dia kalau konveksi biasanya melalui media perantara lagi, ya. Oke. Nah, kemudian alat yang kedua, bukan alat. Bagian yang kedua yang ada di boiler yang kita bahas adalah steam drum, ya, atau drum uap, ya. Nah, steam drum ini fungsinya untuk menampung air panas serta tempat terbentuknya uap. Ya, namanya ada steam drum. Di sini tempat ada juga uapnya, ya, tempat terbentuknya uap. Ya, nah jadi di dalam steam drum ini dia nanti akan menampung uap jenuh atau saturated steam beserta air, ya. Jadi nanti perbandingannya ada 50% air dan 50% uap, ya. Nah, drum yang menampung uap jenuh ini, ya, dia dapat menghindari agar air tidak terbawa oleh uap, ya. Maka untuk menghindari air tidak terbawa oleh uap dipasangilah sekat-sekat, ya, sehingga air yang memiliki suhu yang rendah akan turun ke bawah dan air yang bersuhu tinggi akan naik ke atas, kemudian dia akan menguap, ya. Kita lihat yang mana steam drum. Nah, ini dia yang namanya steam drum, ya. Jadi di steam drum ini tempat penampungan air panas serta tempat terbentuknya uap di sini, ya. Nanti di sini akan dipasangi sekat-sekat gunanya untuk menghindari agar air tidak terbawa oleh uap, sehingga nanti air yang memiliki suhu yang rendah dia akan turun ke bawah, sementara air yang suhunya lebih tinggi akan naik ke atas, kemudian dia akan menguap, ya. Nah, kemudian ada yang namanya superheater, ya. Nah, superheater itu adalah tempat pengeringan steam, ya. Jadi dikarenakan uap yang berasal dari steam drum tadi masih dalam keadaan basah sehingga belum dapat digunakan, ya, maka kita perlu melakukan proses pemanasan lanjut. Maka kita katakan sebagai tempat pengeringan steam karena ada proses pemanasan lanjut, ya, karena steam yang ada tadi masih dikategorikan basah, maka kita perlu lakukan lagi proses superheater, ya. Dengan kata lain, dengan adanya superheater ini kita anggap bahwa dia bisa mengeringkan steam yang masih dianggap basah tadi, ya. Jadi proses pemanasan lanjutan dengan menggunakan superheater ini, ya, suhunya harus lebih tinggi, yaitu sekitar 260 sampai 350 derajat Celcius. Ya, jadi dengan suhu segini tingginya uap tadi yang kita anggap masih basah bisa dikatakan bisa lebih kering lah, ya, bisa jadi lebih kering. Yang mana nanti uap yang sudah menjadi lebih kering ini dapat kita gunakan untuk menggerakkan turbin ataupun peralatan lain. Ya, jadi fungsi dari superheater ini adalah untuk memanaskan uap jenuh menjadi uap panas lanjut. Ya. Nah, untuk proses perpindahan panasnya dia ada secara konveksi, ya, pancaran atau radiasi radian superheater atau secara kombinasi gabungannya, ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya economizer, ya. Economizer fungsinya adalah untuk memanfaatkan gas panas yang keluar yang meninggalkan superheater yang masih cukup tinggi temperaturnya sekitar 500 hingga 800 derajat Celcius, ya. Jadi memanfaatkan gas panas yang meninggalkan superheater yang mana suhunya masih tinggi, ya, sekitar 500 sampai 800 derajat Celcius. Keuntungan dari economizer ini adalah bisa meningkatkan efisiensi termis, kemudian biaya perawatan yang lebih murah serta biaya operasinya juga menjadi lebih hemat. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya air heater, ya. Nah, air heater ini fungsinya apa? Dia untuk memanfaatkan gas panas yang keluar dari economizer untuk memanaskan udara sebelum dimasukkan ke dalam tungku atau ruang bakar, ya. Jenisnya ada 3, ada yang flat, regenerasi, dan juga pipa. Nanti saya kasih lihat video ya biar lebih enak, ya. Nah, kemudian ada yang namanya dust collector, ya.
pengumpul debu ya. Jadi dia gunanya untuk menangkap atau mengumpulkan abu atau debu lah ya yang berada pada aliran pembakaran hingga debu yang terikut dalam gas buang ya. Keuntungan dari alat gas kolektor ini adalah gas hasil pembakaran yang dibuang ke udara bebas dari kandungan debu. Jadi dia bebas dari kandungan debu. Kenapa? Karena kandungan debu ini dapat mencemari udara di lingkungan sekitar. Sehingga dengan menggunakan gas kolektor kita diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada alat akibat adanya gesekan abu maupun pasir. Ya. Nah, fungsinya apa? Untuk membersihkan gas asap yang keluar melalui cerobong agar tidak menimbulkan polusi udara terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, jenis-jenisnya ada 3 ya, ada mekanis kering, basah, dan juga elektrostatis. Ya, untuk yang kering nanti menggunakan siklon ya. Jadi kalau di mata kuliah yang saya bawakan juga ada pencemaran udara, itu nanti akan membahas siklon sendiri. Kemudian untuk elektrostatis nanti bisa menggunakan alat elektrostatis presipitator ya. Nah, itu merupakan alat-alat yang mana gunanya itu untuk menghindari terjadinya pencemaran udara ya. Jadi di teknologi pengendalian pencemaran udara emang kita akan membahas siklon, elektrostatis presipitator dan lain-lain. Ya, jadi nggak akan dibahas di sini ya. Itu nanti masuk ke mata kuliah khusus ya. Jadi emang kita memang bahas ada ini sedikit tentang ini. Itu ada gitu loh. Karena kalau kita bahas semua juga banyak sekali ya. Bahkan ini ada khusus mata kuliahnya sendiri. Ya. Kemudian ada yang namanya sight glass, gelas penduka ya, yang mana gunanya untuk mengetahui ketinggian air di dalam drum. Ya, tujuannya untuk memudahkan pengontrolan ketinggian air dalam kettle selama boiler sedang beroperasi. Ya, dan sight glass ini harus dicuci secara berkala untuk menghindari terjadinya penyumbatan, yang mana nanti gara-gara itu jadinya kita tidak bisa membaca sudah setinggi mana level airnya. Ya, yang mana sight glass nih ya, gelas penduga. Oke. Kemudian kita masuk ke pembuangan air kettle ya, gunanya untuk membuang air ya dalam drum bagian atas ya. Jadi gunanya itu ya jika terdapat zat-zat yang tidak dapat terlarut, contohnya busa, yang mana busa itu nanti dapat mengganggu pengamatan terhadap si sight glass tadi ya, maka kita gunakan pembuangan air kettle ya. Jadi nanti untuk mengeluarkan air dari dalam drum digunakan blow down valve yang terpasang pada drum atas ya. Katup ini bekerja bila jumlah busa sudah melewati batas yang telah ditentukan. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya safety valve atau katup atau keran lah ya, bisa ya, safety valve, katup ya. Nah, dia untuk membuang uap apabila tekanan uap telah melebihi batas yang telah ditentukan. Ya, itu gunanya untuk membuang uap. Ya, katup ini terdiri dari 2 jenis, ada yang basah, pengaman basah, dan ada yang pengaman uap kering. Ya, jadi safety valve ini dapat diatur sesuai dengan aspek maksimum yang telah ditentukan. Ya, tekanannya juga berbeda. Untuk uap basah 21 kg, sementara untuk yang kering itu diatur pada tekanan 20,5 kg. Jadi ketika tekanannya uapnya telah melebihi batas yang telah ditentukan, ya maka dia akan membuka. Ya. Nah, kemudian ada cerobong yang menghasilkan isapan alamiah untuk mengalirkan gas asap keluar dari mesin uap dengan kecepatan tertentu. Ya, jadi dengan ada cerobong, ya dapat mengatasi kerugian gesekan aliran gas asap yang terjadi, mulai dari rangka bakar hingga keluar dari cerobong, diharapkan setinggi mungkin sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Ya, jadi untuk cerobong ini, ketika kita memasang alat cerobong ini, ya, dia akan ada apanya loh, ketinggiannya juga. Ya, jadi kita ketinggian cerobong ini biasanya disesuaikan dengan tingkat seberapa besar senyawa-senyawa yang ada di dalam alat kita itu, berbahayanya seberapa besar ya, karena mata kuliah untuk menentukan cerobong itu juga ada gitu loh. Jadi kemarin saya belajar yang namanya perancangan proses berwawasan lingkungan. Nah, di mata kuliah itu saya ada
ada belajar khusus terkait dengan untuk pendirian alat serta tinggi cerobong dalam suatu industri ya. Jadi ketika merancang, saya belajar untuk merancang bagaimana untuk menentukan cerobong itu harus seberapa tinggi ya. Jadi ketika kalian jalan-jalan ke daerah industri, ketika kalian melihat cerobong yang tinggi misalnya kan, bahkan kalau misalnya di industri cerobong yang tinggi itu dari jauh aja udah kelihatan itu ada cerobong ya tinggi. Nah itu nggak sembarang dibuat cerobong itu setinggi itu, nggak sembarang dia dibuat setinggi itu. Kenapa? Karena itu ada pengukurannya, ada hitungannya ya. Nanti untuk melihat berapa meter tinggi cerobong itu kita harus melihat berapa jarak dari rumah warga ke rumah dari jarak rumah warga ke pabrik. Itu yang pertama, X. Nanti itu harus dicari X-nya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dilihat apakah dia pagi atau siang ya. Jadi nanti itu iklim juga mempengaruhi ya. Ketika dia pagi hitungannya beda, ketika dia siang itu hitungannya beda ya. Jadi untuk pagi siang itu nanti perbedaannya adalah di perhitungan paparan yang dihasilkan dari kandungan yang dikeluarkan cerobong ini ya. Kalau dia siang berapa paparannya, tingkat paparannya, kalau malam berapa tingkat paparannya, ada nanti rumusnya. Nah, kalau untuk cerobong ini nanti dilihat lagi berapa jarak dari rumah warga, kemudian bagaimana sistem dari proses tersebut, kemudian dilihat juga bagaimana arah anginnya kemana ya, arah anginnya seperti apa, karena nanti arah angin itu juga akan mempengaruhi untuk ketinggian cerobong ya. Jadi agak banyak yang harus dipertimbangkan untuk memperhitungkan cerobong untuk pemasangan cerobong ini ya. Jadi ketinggian cerobong ini juga nanti nggak bisa sembarang kita tentukan. Seru sih, saya suka sekali mata kuliah itu kemarin, perancangan proses berwawasan lingkungan ya. Jadi kita selalu mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, bahkan ada software juga tersendiri untuk memperhitungkan itu ya. Lanjut ya. Nah kemudian ada yang namanya ventilator ya, gunanya untuk menciptakan isapan paksa ya. Jadi ada sistem tarikan paksa, tekan ya, jadi nanti dia menggunakan fan ya. Jadi kalau kalian lihat ventilator yang ada fan-fannya itu ya, itu biasanya kita ventilasi ya, ventilator nanti akan dipasang fan. Nah fan ini di dalam ventilator itu ada fan ya, dengan adanya ini dia dapat menciptakan isapan paksa ya. Nanti ada tarikan tekan, tarikan isap, dan ada tarikan kombinasi ya. Nah saya akan tunjukkan untuk videonya ya, ntar ya. Mana videonya? Nanti kalau mau dilihat-lihat bisa ya. Ntar ya. Nah. Kelihatan ya? Today's boy. Wait. Kita harus udah bisa kalian. As they have been since their origins, involve the complex production and steam. Strong fan blows air into the system. A portion is routed to the pulverizers, which crush coal into a fine dust before pushing the mixture up through feeder tubes. The other portion passes through an air preheater, which transfers heat from the exhaust gases to the incoming air, raising the air temperature, reducing moisture, and producing a cleaner burn. The hot forced air and coal dust converge in the wind box, where the mixture is blown out through burners and ignited inside the firebox, transferring gradient heat to the water-filled tubes. The hot gases flow upward, heating the rest of the system through convection, before passing through the air preheater and ultimately flow into the scrubber, where pollutants are removed. Liquid water is pumped into the system at the economizer.
Gradually, it's heated to base temperature before gathering at the steam drum, the system's main distribution hub for circulating water and steam through the boiler. Liquid water flows through large dampers and into the base of the firebox. A network of 2-inch tubes line the firebox walls, and burners force feed a continuous supply of combustible fuel into the ultra-hot firebox. Eventually, the insides of the firebox burn so hot that its surrounding steel walls would melt if not for the tube-lined walls of liquid water. At the point in the cycle when the liquid water turns to steam, the steam separates and collects at the top of the steam drum. Because this saturated steam still contains small amounts of liquid water that would cause corrosive damage to the turbine, the saturated steam is routed back into the firebox and through superheats to burn off all but the smallest traces of liquid water. This dry, superheated steam then exits the boiler, passing through a steam locker and ultimately providing power to the spinning turbine, which generates electricity. Finally, exhaust steam, now at a lower temperature and pressure, is sent back to the boiler through a dedicated reheat stage. This reusable steam is brought back up to operating temperature before returning to the turbine, providing additional power through a secondary stage. Today's boilers, as they have been since their ya, jadi nanti itu udah saya masukin linknya di situ, nanti bisa lah dilihat-lihat juga lagi. Atau kalau mau lihat-lihat di YouTube juga banyak ya untuk prinsip kerja alat boiler ya. Mungkin setahu saya boiler itu secara umumnya pasti sama prinsip kerjanya, tapi mungkin ada yang perbedaannya sedikit-sedikit. Nanti coba kalau misalnya ingin dilihat ya, bisa lah dicari-cari lagi untuk alat-alat si boiler itu. Ya, nah kita lanjut ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke steam ya, atau uap ya. Jadi uap itu ada uap air, uap panas, kemudian ada saturated steam dan ada superheated steam ya. Nah, coba saya tanya ya, siapa yang tahu apa perbedaan uap air dengan uap panas? Coba, siapa yang bisa? Yuk, apa bedanya uap air dengan uap panas? Udah masuk mata kuliah ini kan? Termodinamika kan? Udah belajar tuh steam-steam harusnya. Masa saya panggil sih? Yuk, apa beda uap air dengan uap panas? Coba Syahrah. Mana Syahrah Hairani? Ya, ya Bu, saya. Ya, apa beda uap air sama uap panas, Syahrah? Kalau menurut saya, kalau uap air itu yang sampai dia uapnya setelah melewati titik didih air. Tapi kalau uap panas yang melewati titik didih dari air. Jadi dia superheated. Begitu. Oke. Coba Maulisa. Gimana Maulisa? Saya, Bu. Ya. Menurut saya, uap air ini dia masih ada mengandung sedikit ini, Bu, sedikit air. Jadi jenuh. Dan uap panas sama ya saturated. Kalau uap panas ini dia melebihi dari ini suhu uapnya, Bu. Jadi dia itu, Bu. Oke. Contohnya gimana? Kalau contohnya, contoh kejadiannya atau peristiwanya gitu, kebayang nggak? Izin Bu, kalau uap air itu misalnya kalau kalau kita ambil dari kurva apa 3 poin itu uap air ini masih di antara melewati sedikit garis liquid ke vapor. Kalau uap panas ini dia di atas kurva vapor, Bu. Oke. Udah menuju gas. Oke.
Coba yang lain ya. Thank you ya Maulisa. Anak 2020 dulu. Daniel. Mana Daniel? Daniel. Daniel Roh. Ya, apa beda uap air dengan uap panas? Kalau uap air itu uap yang dari air yang sudah jenuh, sedangkan uap panas itu uap yang superheated, Bu. Superheated vapor. Oke. Soalnya uap itu ada yang superheated ya, ada saturated juga ya. Coba siapa lagi ya? Steven. Steven mana Steven? Steven. Ya, gimana? Kalau menurut saya uap air itu uap yang masih memiliki sisaan air yang ada dalam kandungan uapnya. Sedangkan yang uap panas itu terjadi ketika suatu zat cair telah melewati titik didihnya dan tidak memiliki sisa air dalam uapnya gitu. Oke. Coba yang lain. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Izin Bu. Ya, Riwanda ya. Ya, silakan. Ya Bu. Menurut saya perbedaannya itu Bu, jika uap air itu ketika molekul airnya masih ada di udara Bu, sedangkan kalau uap panas itu air yang dipanaskan sehingga berubah menjadi gas. Seperti itu Bu. Kalau contohnya Bu, misalnya kalau uap air itu di pagi-pagi hari itu, kalau menurut saya Bu, air yang mengembun di atas daun-daunan gitu Bu. Kalau uap panas ini ya air yang dipanaskan seperti di kompor atau lain-lainnya Bu. Terima kasih Bu. Oke, jadi yang mana uapnya kalau yang dipanaskan di kompor itu, Riwanda? Yang dipanaskan yang naik dia Bu, pas dibuka tutupnya gitu pas kita masak Bu. Oke, ya, oke. Makasih ya Riwanda. Oke ya, udah pas tuh. Nanti saya jelasin juga. Coba lanjut ke saturated steam sama superheated steam. Coba siapa yang bisa jelasin apa perbedaan saturated steam dengan superheated steam? Oke, coba siapa yang bisa jelasin perbedaan saturated steam sama superheated steam? Ini udah dipelajari di termodinamika. Izin menjawab, Bu. Oke, Aprilando. Untuk yang pertama itu, Bu, saturated steam itu di mana keadaan suatu uap, di mana uap itu, Bu, bisa saja pada saat suatu kondisi tertentu bisa juga terdapat air, Bu. Istilahnya, misalnya dalam grafik perubahan fase itu, Bu, dia dalam keadaan laten, Bu. Di mana dia pada keadaan susama, itu terdapat dua fase, yaitu mungkin fase gas dengan fase cairnya pada tekanan dan suhu tertentu. Untuk superheated steam, hanya ada satu keadaan atau satu fase, di mana pada keadaan tertentu hanya memungkinkan atau pasti terdapat satu fase. Misalnya tekanan pada tekanan 2 atm, tekanan 1 atm di suhu 150 hanya terdapat fase gas untuk air, Bu. Jadi dia hanya terdapat satu fase, Bu, pada satu keadaan tertentu. Itu saja, Bu. Oke, thank you Aprilando. Yang lain ada? Coba saya panggil ya, kalau nggak ada yang mau jawab. Yeni, mana Yeni? Yeni. Yeni mana Yeni? Yeni Rahmadani. Yeni Rahmadani mana Yeni? Wah, hilang ya. Iya, Bu. Gimana Yeni?
Yani? Yeni. Oke, kita ganti. Dewi mana Dewi? Dewi Novita. Dewi Novita. Saya Dewi. Bu, Gimana? kalau yang saturated steam itu dia uap airnya masih bercampur sama air Bu. Tapi kalau yang udah superheated dia cuman gas, nggak ada air lagi di dalam uapnya Bu. Oke, coba Risma mana Risma? Risma. Oh iya Bu, saya Bu. Gimana perbedaannya? Kalau misalnya saturated steam itu Bu, uap yang dipanaskan melebihi dari temperatur didihnya Bu. Sedangkan kalau dia saturated steam itu uap air yang terbentuk pada suatu titik didihnya Bu. Yang terakhir apa yang kamu bilang? Saturated atau superheated? Yang sama dengan titik didihnya? Saturated Bu. Oke, kita lanjut ya, udah ya. Nah, kita masuk dulu ke yang uap air, ya. Ini secara gambaran gambaran umumnya, ya. Yang mana uap air, yang mana uap panas, ya. Ini untuk yang uap panas dan ini untuk yang uap air, ya. Jadi untuk uap air itu uap yang terbentuk di atas permukaan air sebagai akibat dari penurunan tekanan di atas permukaan air sampai tekanan penguapan yang sesuai dengan temperatur permukaan tersebut pada titik didih dan tekanannya di bawah tekanan atmosfer bumi. Ya, jadi secara umumnya itu gambarannya itu yang kita lihat misalnya untuk terjadinya hujan ya, atau kayak misalnya panas ini nanti dia akan membuat air danau itu menguap. Nah, itulah nanti dia akan membentuk uap air. Ya, uap ini nanti akan terkumpul di dalam awan. Oke. Kemudian awan yang penuh air itu nanti akan jatuh ke daratan dalam bentuk hujan ya, dan air tadi akan berusaha kembali ke laut atau dia terserap di daratan. Nah, balik ke laut, begitu lagi siklusnya seterusnya, dia juga akan nanti menguap, terbentuklah uap air di ini gitu ya. Jadi kalau uap air ini dia secara umumnya yang sering kita dapat di kehidupan sehari-hari ya, salah satunya terbentuk yang hujan inilah ya. Kemudian untuk uap panas ya, itu contohnya itu kalau kita masak air ya. Jadi uap yang terbentuk akibat mendidihnya air ya. Nah, akan terbentuk uap. Nah, inilah yang kita katakan sebagai uap panas. Ya, jadi uap panas yaitu uap yang terbentuk akibat mendidihnya air ya. Jadi aliran mendidih bila tekanan dan temperatur berada pada kondisi didih ya. Jadi bila air tekanan 1 bar, maka air tersebut akan mendidih pada suhu didih ya. Atau contohnya yang terjadi di Gunung Merapi ya. Nah, di Gunung Merapi ini akan terbentuk uap panas. Jadi ketika magma sumber panas ini mengeluarkan panas ya, maka akan menghasilkan uap panas. Nah, itu salah satu contoh yang sering kita lihat ya. Untuk contohnya itu yang panas-panas yang sering dihasilkan, contohnya pokoknya uap panas itu nanti dia terbentuk, contohnya kalau yang untuk sering kita ada di kehidupan sehari-hari itu misalnya kayak yang ada di Gunung Berapi ya. Nah, ini jenis-jenis uap ya. Jadi jenis-jenis uap itu ada uap jenuh, uap kering, sama uap basah ya. Ada saturated steam ya. Kemudian uap kering, uap basah. Kemudian ini jenisnya tadi saturated steam ya, dan superheated steam ya. Jadi kalau uap jenuh, uap yang suhunya itu sama dengan titik didihnya ya. Jadi untuk uap jenuh atau saturated steam ya, dia nanti suhunya itu sama dengan titik didihnya ya. Tunggu sebentar. Nah,
ini dan bila didinginkan dia akan menjadi air. Sementara uap panas lanjut atau superheated steam suhunya dinaikkan lebih tinggi lagi ya dengan tekanan konstan dan temperaturnya jauh lebih tinggi di atas air mendidih. Oke? Nah, kemudian ini sifat-sifat uap air. Nah, sifat-sifat uap air ya, jadi properties utama dari uap air, entalpi, volume jenis, entropi, ya ini udah pasti kalian ada di termodinamika. Ya, sifat-sifat tersebut tersedia dalam bentuk tabel uap ya dan grafik ya yang ada di diagram Mollier. Ya, ini saya rasa di termodinamika udah dibahas juga lebih khusus. Oke. Oke, nah ini saya lanjut aja lah. Ini tenaga uap ya, tenaga potensial, tenaga termis ya, kemudian tenaga kinetis ya. Termis ya, jadi tenaga yang dikandung uap dapat langsung dipakai sebagai bahan pemanas ya, dia menghasilkan termal, energi panas. Kemudian tenaga potensial ya, untuk dirubah menjadi tenaga mekanik dengan mesin uap. Kemudian kinetik ya, menjadi tenaga putar, kinetik untuk bergerak. Ya, nanti uapnya dirubah menjadi tenaga putar dengan suatu turbin uap ya, bisa digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik ya. Ini untuk proses pembentukan uap, saya rasa kita langsung masuk ke grafik ini aja ya. Jadi untuk proses pembentukan uap nanti dibaca aja ini ya. Nah, jadi di sini ya ada proses 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5. Saya rasa ini juga di termo di awal pasti belajar nih. Saya dulu sama almarhum Prof. Setiati kami ngebahas ini. Ya nanti yang ada Q-nya dihitung kayak gitu-gitu lah pokoknya sama Prof. Setiati. Zaman dulu Ibu itu ngajar itu nggak pernah pakai PPT, dia selalu tulis di papan tulis, terus dibagikan kertasnya itu, jadi kita langsung bisa menggambar ataupun melihat bagaimana proses yang ada di situ ya. Nah, proses 1-2 ini merupakan pemanasan awal ya, jadi air yang pertama kali dipanaskan ya, jadi di sini masih permulaan lah ya. Kemudian 2-3 pemanasan air tadi sudah mencapai titik didihnya, yang mana ini dilakukan di economizer ya. Kemudian lanjut ke proses mendidih yang ada di pembentukan uap ya. Di sini udah dia pembentukan uap ya di evaporator ya. Jadi di sini suhu sudah tidak bertambah lagi ya. Jadi proses inilah yang kita katakan sebagai saturated steam ya. Kemudian 4-5 inilah tempat terjadinya pembentukan uap panas lanjut atau superheated steam ya. Di sini terjadi kenaikan suhu dari titik didihnya ya, dijadikan di sini mendidih, kemudian dia sudah jenuh ya, saturated steam, kemudian 4-5 dia sudah superheated steam ya. Jadi di sini terjadi pada alat superheater ya dengan pemanas gas hasil pembakaran yang mana suhunya sangat tinggi dibandingkan dengan suhu yang ada pada titik didihnya. Oke. Nah, terakhir ya untuk manfaat steam, jadi banyak sekali manfaat steam dari industri kimia ya, jadi bisa digunakan dalam pembakaran bahan bakar minyak ya, kemudian steam juga bisa digunakan sebagai pengering, dia juga bisa digunakan sebagai pemanas secara langsung atau tidak langsung ya, misalnya sebagai untuk alat-alat industri, misalnya untuk alat heat exchanger. Jadi nanti ketika kalian ada tugas rancangan pabrik, kalian juga harus memperkirakan berapa steamnya, kebutuhan steamnya bagaimana ya, di mana nanti steam-steam ini bisa kita gunakan sebagai pemanas. Pemanasnya ini bisa kita gunakan untuk kebutuhan alat-alat yang kalian gunakan di dalam perancangan kalian nanti ya. Bisa untuk pemanas di heat exchanger atau di alat evaporator atau di mineral distilasi, ya itu tergantung keperluan kalian ya. Kemudian yang terakhir, steam juga bisa digunakan sebagai penghasil tenaga di dalam turbin steam. Oke. Nah, hari ini kita ngebahas itu saja dulu ya. Jadi untuk minggu depan nanti akan saya coba, kalau bisa Moses, kemarin saya sudah nanya Halimah, dia bisa ngebuat breakout room. Coba nanti dipelajari lagi ya untuk membuat breakout room ya. Karena apa? Biar lebih efektif kita belajarnya. Nanti kalian akan saya kasih tetap materi, kemudian kita breakout room ya. Karena kalau misalnya yang udah saya perhatikan selama beberapa kali kita kuliah, saya udah coba nih model yang mana presentasi terus-terusan presentasi, itu nggak bagus juga ya. Kemudian saya juga udah coba ujian
ya ujian dengan dikirim misalnya ujiannya kalau sama saya itu ujiannya itu dikirim dengan bentuk per email ya, jadi email bukan pernah melalui email dikirim, tiap satu soal dikirim, tetap aja bisa aja tuh nanya sama kawannya ya. Jadi saya butuh nilai yang betul-betul dari diri kalian sendiri ya. Jadi nanti kita coba diskusi dari breakout room ya. Saya nanti bisa pindah-pindah ke setiap ruangan ya. Saya lihat bagaimana kalian aktifnya, bagaimana responsif tidak sama teman-teman yang lain ya. Kalaupun nanti ada presentasi itu mungkin paling 1 kali pertemuan atau gimana, karena saya pengen lihat dulu dari diri kalian tuh gimana potensinya. Kayak tadi saya nanya-nanya sama yang lain, saya bisa kelihat mana yang betul-betul bisa jawab, mana yang dari diri dia sendiri, mana yang dari internet, itu bisa kelihatan. Ya, jadi nggak masalah sih sebenarnya, walaupun dari internet segala macam, ada berarti usaha dia untuk mencoba menjawab daripada dia diem-diem aja gitu, nggak masalah sama saya. Ya, nah jadi kedepannya kita lihat lagi nanti gimana, nanti coba Moses. Kalau emang nggak bisa untuk buat breakout room, coba tanya Halimah lah gimana caranya buat. Tapi saya rasa bisa lah ya Moses ya, buat breakout room ya. Sudah saya buat, Bu. Oh ya, nanti aja, nggak sekarang juga ya. Nanti kita coba minggu depan saya kasih dulu materi lain ya. Nanti kita bahas dulu. Saya masih belum nyusun untuk minggu depan tuh kita bagaimana sistemnya ya. Berapa lama saya jelasin, berapa lama ke breakout room ya. Nanti saya tentukan dulu. Pokoknya nanti siap-siapin aja ya Moses ketika saya bilang, oke Moses kita pindah ke breakout room ya, dibagi aja. Jadi gini nanti sistemnya kalau kita breakout room itu kan langsung host ya yang pencar ya, ini di mana. Setahu saya sih seperti itu ya, kalau saya nggak salah kemarin. Ya. Bisa manual sendiri-sendiri, Bu. Kemarin juga sempat dicoba, Bu. Udah bisa manual sendiri-sendiri? Iya, Bu. Nah, jadi nanti setiap kita ada 30 berapa ya Moses ya. Jadi gini, ini saya tahu nih, nggak semua nih kuliah nih, ada yang nggak masuk nih di Zoom, ya kan, absen tetap jalan. Ya kan, jadi yang udah kuliah ini benar-benar saya appreciate ya. Saya dari dulu kalau misalnya masuk ya, apalagi saya kuliah yang awal-awal, saya selalu bilang sama saya itu paling penting attitude dan lain-lainnya segala macam ya kan. Jadi bagi yang kuliah ini bakal ya beda dong nilainya sama yang nggak ikut kuliah ya. Yang nggak ikut kuliah itu masa nilainya bisa sama yang ikut kuliah ya kan, walaupun nilai dia 100 ujian, apalagi kondisi pandemi gitu, nggak apalagi kondisi pandemi gini belum tentu juga itu jawaban dari dia juga kan. Nah jadi yang kuliah ini nanti akan kelihatan dengan cara apa kita melakukan breakout room ya. Jadi nanti di setiap room saya akan buat penanggung jawab masing-masing bergilir ya. Itu nanti orangnya diganti-ganti juga di breakout room. Jadi ketika satu room nanti misalnya isinya si Moses, Syahra misalnya ya, Winnie, Stephen atau si Risma misalnya gitu ya. Nanti selanjutnya beda lagi isi breakout room-nya. Jadi dia tidak hanya akan berinteraksi dengan itu aja orangnya ya. Dan di setiap room akan saya kasih tanggung jawab satu untuk mencatat siapa nama yang ada di breakout room tersebut ya. Jadi nanti dikasih ke saya lihat bagaimana aktifnya segala macam. Ya, biar bisa kelihatan dan ada perbedaannya. Karena kalau saya lihat selama saya ngajar selama pandemi ini, kalau cuman presentasi aja dari awal, gagal total, gatot, betul-betul gatot itu. Ya, kemudian yang kedua ketika sebagian presentasi saya ngasih yang utilitas semester lalu saya ngasih materi, kemudian selebihnya presentasi itu juga gatot, ya, nggak ada gunanya juga, ya. Jadi saya nanti ngajar sambil saya tanya-tanya ini untuk apa, itu kayaknya lebih bagus daripada harus presentasi yang nggak jelas entah kayak mana ya. Yang nanya pun itu aja, atau bahkan sebelum temannya presentasi udah diatur, nanti kok nanya ini ya, kok nanya ini aja gitu. Saya juga pernah kuliah ya kan, saya tahu tuh kayak gitu biasa sistemnya. Oke, ya. Jadi nanti kita kayak gitu aja, kelihatan nanti saya saksikan, saya berpindah-pindah ya. Mungkin roomnya nggak usah terlalu banyak ya, jadi nanti lebih enak saya pindah-pindah roomnya. Ya, jadi nanti setiap satu room saya kasih pertanggungjawaban ya ketika mereka diskusi menyampaikan
ini dia dicatat gitu, siapa yang menjawab, siapa yang bertanya, ya. Jadi nanti ada catatannya terus, ada rekapannya, siapa yang menjawab, siapa yang bertanya, siapa yang memberikan saran atau gimana pun, dan nanti itu diberikan ke saya. Karena saya pindah-pindah, nggak mungkin saya tahu terus. Nanti pas saya masuk, ibu ini lagi masuk, aku nanya lah gitu kan, nggak bisa. Jadi nanti tetap harus dicatat siapa yang jawab, yang nanya segala macam di diskusi yang ada di breakout room itu, ya. Mungkin kalau karena rame dia malu nanya, kan dia malu jawab. Tapi kalau misalnya cuma ada isinya 6 orang, lebih enak dia jadinya nanya atau gimana ya, lebih kecil skupnya lebih kecil, mungkin yang dibahas juga lebih kecil, nggak apa-apa, tapi lebih dapat dia apa yang dibahas. Ya, banyak orang itu biasanya giliran dia untuk ngomong itu lebih sedikit. Jadi kalau dikit orangnya yang dibahas sama, bisa jadi nggak masalah walaupun dikit orangnya, tapi semuanya bisa dapat giliran ngomong dan semuanya dapat giliran untuk diskusi. Ya, oke ya. Minggu depan ya kita masuk lagi ya. Moses, kita kuliah sampai jam berapa ya Moses? 10.30 ya? Di jadwalnya 10.50, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. 20 menit kalian istirahat lah. Oke ya. Kita sampai di sini saja ya. Minggu depan kita lanjut lagi, siapin diri ya nanti. Di saat itu juga saya kasih tugasnya nggak apa-apa ya, bisa searching, bisa apa, tapi dengan searching bukan berarti plug dari searching, tapi bisa kalian kembangkan lagi dengan kata-kata dari kalian. Oh, jadi searching itu sebagai ini aja loh, sebagai pemandu, sebagai latar belakangnya aja ya, dan kalian bisa mengembangkannya lagi ya. Saya juga menggunakan searching kok, Google segala macam ya. Jadi nanti di situ saya berikan nggak apa-apa, di searching aja, diskusinya di situ tapi kan gini. Jadi kan banyak masukan nih ya kan. Nah, jadi dapat nanti apa inti dari yang dibahas. Oke ya. Kita ketemu minggu depan lagi, lanjut minggu depan sesuai jadwal ya 9.10 ya. Kuliahnya saya tutup sampai di sini aja ya. Terima kasih ya semuanya, jangan lupa absen. Moses jangan lupa dikirim hasil screenshot ya yang udah saya bilang, tampilan galeri review, tampilan saya share screen dan juga partisipan. Oke? Nanti saya yang buat laporan monitoringnya ya. Oke ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang lah ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu.